Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnyati Rahman dan rekan saya Sri Wahyuni. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu karbohidrat. Dan kita semua pasti pernah mengonsumsi karbohidrat setiap hari, baik itu dari nasi, roti, atau makanan lainnya. Tapi, apakah kita benar-benar memahami peran dan jenis-jenisnya? Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas pengertian, klasifikasi, serta fungsi utama dari karbohidrat bagi tubuh. Dan kita juga akan melihat bagaimana struktur kimia dari berbagai jenis karbohidrat ini bisa menentukan cara kerja dan manfaatnya. Dan tujuan dari presentasi ini adalah agar kita bisa lebih memahami sama-sama ya bagaimana karbohidrat itu berperan dalam kesehatan dan juga kehidupan sehari-hari. Dan dengan pemahaman ini kita bisa lebih bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kita mulai. Apa itu karbohidrat dan mengapa zat ini begitu penting bagi tubuh kita? Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang karbohidrat, yaitu salah satu zat gizi yang sangat penting bagi tubuh kita. Nah, bayangkan saja tubuh kita itu seperti sebuah mobil. Agar mobil bisa berjalan, kita membutuhkan bahan bakar. Dalam tubuh manusia, salah satu bahan bakar utama yang digunakan adalah karbohidrat. Kita bisa mendapatkan karbohidrat dari berbagai makanan sehari-hari, seperti nasi, roti, tapioka, kentang, jagung, dan banyak lagi. Setelah masuk ke dalam tubuh, karbohidrat akan diubah menjadi energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas, berpikir, dan bahkan bernafas. Apa sih itu karbohidrat secara kimiawi? Secara ilmiah, senyawa yang terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama itu karbon, kedua hidrogen, dan ketiga itu oksigen. Komposisi ini tuh membuat karbohidrat memiliki rumus umum yaitu CnH2OM, yang berarti setiap atom karbon biasanya disertai dengan air atau H2O. Ada beberapa contoh karbohidrat yang kita ketemui. Yang pertama itu glukosa, C6H12O6, gula sederhana yang menjadi sumber energi utama dalam tubuh kita. Kedua, sukrosa, C12H22O11, seperti gula tebu yang sering kita konsumsi sebagai pemanis. Yang terakhir itu solusa, C6H10O5, yang senyawa penyusun dinding sel tumbuhan yang tidak bisa dicerna oleh manusia tetapi sangat penting untuk serat makanan. Adapun nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Sakarida itu berasal dari bahasa Arab sakar yang berarti gula. Mengapa? Karena banyaknya jenis karbohidrat, terutama yang sederhana, memiliki rasa manis seperti glukosa dan sukrosa. Namun yang perlu kita ketahui, tidak semua karbohidrat itu manis. Contohnya, solusa yang ada pada sayuran tidak memiliki rasa manis tetapi tetap termasuk dalam kelompok karbohidrat. Nah, berdasarkan jumlah unit gula yang penyusunnya, karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama, monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana, terdiri dari 1 molekul gula sehingga mudah diserap oleh tubuh. Mereka berperan sebagai blok penyusun untuk jenis karbohidrat lain yang lebih kompleks. Contohnya, glukosa sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita. Kedua, fruktosa ditemukan dalam buah-buahan dan madu. Galaktosa terkandung. Contoh monosakarida, yang pertama itu glukosa, sumber energi utama dalam tubuh kita. Kedua, fruktosa ditemukan dalam buah-buahan dan madu. Ketiga, galaktosa terkandung dalam susu. Jadi, jika diibaratkan, monosakarida itu seperti bata tunggal yang bisa digunakan untuk membangun struktur yang lebih besar. Kedua, ada disakarida, merupakan atau terdiri dari 2 monosakarida yang bergabung melalui ikatan kimia. Karena ukurannya lebih besar dari monosakarida,
Mereka perlu dipecah dulu sebelum diserap tubuh. Adapun contoh disakarida yaitu sukrosa, gula pasir, laktosa, gula susu, dan maltosa, gula malt. Jika dianalogikan, disakarida itu seperti dua bata yang dirapatkan menjadi satu sebelum bisa digunakan. Mereka harus dipecah dulu menjadi bata tunggal atau monosakarida. Yang terakhir itu polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang paling kompleks, terdiri dari banyak molekul monosakarida yang terhubung membentuk rantai panjang. Mereka digunakan sebagai sumber energi jangka panjang atau sebagai komponen struktural dalam tubuh. Contohnya yaitu pati sebagai sumber energi dari makanan seperti nasi, kentang, dan gandum. Glikogen yang bentuk cadangan energi dalam tubuh manusia terutama di hati dan otot. Yang ketiga yaitu selusa, serat yang tidak bisa dicerna manusia tetapi sangat penting untuk pencernaan. Jadi jika diibaratkan, polisakarida itu seperti dinding besar yang tersusun dari banyaknya bata. Jadi semakin kompleks struktur karbohidrat, semakin lama tubuh kita mencernanya. Itulah mengapa gula sederhana cepat memberikan energi, sedangkan makanan kaya serat lebih banyak dicerna. Semakin kompleks struktur karbohidrat, semakin lama tubuh kita mencernanya. Itulah mengapa gula sederhana cepat memberikan energi, sedangkan makanan kaya serat lebih lama. Semakin kompleks struktur karbohidrat, semakin lama tubuh kita mencernanya. Itulah mengapa gula sederhana cepat memberikan energi, sedangkan makanan kaya serat lebih lama dicerna. Pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal bahwa monosakarida adalah bentuk paling sederhana dari karbohidrat. Jadi sekarang kita akan lebih dekat ketiga contoh utama yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa memiliki cincin heksagonal 6 sisi, disebut dengan struktur piranosa karena mengandung 5 atom karbon dan 1 atom oksigen dalam lingkaran. Pada posisi karbon pertama, ada gugus hidroksil yang bisa berada di bawah atau di atas. Terdapat gugus CH2OH di luar cincin yang merupakan bagian dari struktur standar glukosa, di mana sudut-sudut cincin ini yang perlu kita ketahui mewakili karbon yang tidak selalu ditulis. Lingkaran dengan O, oksigen memberikan kestabilan struktur. Jadi bisa disimpulkan bahwa glukosa dalam bentuk cincin heksagonal karena lebih stabil, mudah larut dalam air, dan berfungsi sebagai bahan bakar utama dalam tubuh. Fruktosa juga bisa berbentuk cincin, tapi berbeda dengan gluktosa. Ia membentuk cincin dengan 5 sisi yang disebut struktur uranosa. Meskipun tetap memiliki 6 atom karbon dalam rumus molekulnya C6H12O6, cincin fruktosa hanya terdiri dari 4 karbon dan 1 oksigen. Dari mana kita lihat bahwa cincin 5 sisi dengan 1 oksigen, struktur uranosa yang lebih stabil untuk fruktosa. Dan perlu kita lihat atau simpulkan bahwa fruktosa membentuk cincin 5 sisi karena lebih stabil dalam bentuk ini, dan struktur ini juga yang membuat lebih manis dibanding glukosa. Yang ketiga itu ada gluktosa, kembarannya yang glukosa dengan perbedaan kecil. Galaktosa ini memiliki struktur heksagonal seperti glukosa, tetapi perbedaan utamanya ada pada posisi gugus hidroksil di karbon keempat.
Meskipun perbedaan kecil, perubahan ini membuat galaktosa memiliki sedikit berbeda dengan metabolisme tubuh. Galaktosa tidak dikonsumsi langsung, tetapi bisa ditemukan dalam susu sebagai bahan atau bagian dari laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa. Jadi, galaktosa ini hampir identik dengan glukosa, tetapi perubahan kecil dalam struktur pembuatnya diproses berbeda oleh tubuh. Baik, sekarang kita akan membahas disakarida. Jadi kalau tadi monosakarida itu adalah karbohidrat yang terdiri dari satu molekul gula, nah disakarida ini adalah karbohidrat yang terdiri dari dua monosakarida yang terhubung melalui suatu ikatan yang kita sebut dengan ikatan glikosidik. Jadi, ikatan ini adalah menentukan bagaimana disakarida ini dapat digunakan oleh tubuh. Nah, ada 3 jenis utama disakarida yang teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Yang pertama ada maltosa, jadi ada glukosa ditambah glukosa. Lalu yang kedua ada laktosa. Laktosa ini adalah gabungan antara glukosa ditambah galaktosa. Dan yang ketiga ada sukrosa, yaitu gabungan antara glukosa ditambah fruktosa. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari maltosa. Jadi teman-teman bisa lihat struktur pada maltosa ini adalah gabungan antara glukosa ditambah glukosa, di mana maltosa ini terdiri dari dua molekul glukosa yang terhubung melalui ikatan glikosidik alfa 14. Nah, kenapa dikatakan alfa 14? Berarti atom karbon nomor 1 dari glukosa pertama itu berikatan dengan atom karbon nomor 4 dari glukosa kedua dengan konfigurasi alfa. Nah, kenapa kita sebut dengan ikatan alfa? Karena gugus dari OH pada karbon 1 glukosa pertama itu berada di bawah cincin glukosa. Jadi sesuai dengan bentuk alfa glukosa. Apa fungsinya? Jadi fungsi maltosa itu adalah pemecahan pati oleh enzim amilase dalam proses pencernaan. Kemudian pada tumbuhan itu banyak ditemukan dalam biji-bijian yang berkecambah dan juga produk fermentasi. Kemudian maltosa ini juga mudah dicerna oleh tubuh karena terdapat enzim maltase di usus itu yang dapat memecahnya menjadi 2 glukosa yang siap digunakan sebagai energi. Lalu yang kedua ada laktosa, di mana strukturnya ini terdiri dari glukosa dan galaktosa, yang di mana kedua glukosa dan galaktosa ini terhubung dengan ikatan beta 14. Jadi kalau tadi maltosa ikatannya itu 14 alfa. Nah, kalau laktosa ikatannya itu beta 14. Jadi berarti gugus OH-nya ini tuh pada karbon 1 dari galaktosa itu berikatan dengan karbon 4 dari glukosa dengan konfigurasi beta. Nah, kenapa disebut ikatan beta? Karena OH pada karbon 1 galaktosa itu berada di atas cincin, sesuai dengan bentuk beta galaktosa. Apa fungsi dari laktosa? Nah, jadi laktosa itu adalah gula utama dalam susu dan juga menjadi sumber energi bagi bayi misalkan dan juga mamalia. Kemudian dapat dicerna oleh enzim laktase dan beberapa orang mungkin akan mengalami intoleransi laktosa karena di dalam tubuh mereka itu tidak memproduksi cukup enzim laktase sehingga menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi laktosa ini di dalam disakarida itu dapat ditemukan misalkan di dalam susu dan menjadi sumber energi misalkan pada bayi gitu. Lalu selanjutnya kita melihat struktur sukrosa di mana strukturnya ini terdiri dari glukosa ditambah fruktosa. Jadi glukosa ditambah fruktosa ini terhubung dengan ikatan alfa 12. Nah, ikatan alfa 12 ini berarti karbon satunya itu
dari glukosa itu berikatan dengan karbon 2 dari fruktosa. Nah, berbeda dengan maltosa dan juga laktosa, kalau sukrosa ini itu menggunakan fruktosa di dalam bentuk yang namanya furanosa atau cincin 5 atom. Nah, jadi bukan seperti maltosa dan laktosa yang terdapat cincin 6 atom atau yang disebut dengan piranosa, melainkan bentuknya furanosa, yaitu 5 cincin atom. Fungsi dari sukrosa itu sendiri adalah gula alami utama, di mana biasanya terdapat di dalam tebu, di dalam bit gula, dan juga buah-buahan. Nah, sukrosa ini dapat dicerna oleh enzim sukrase di usus, kemudian menjadi glukosa dan juga fruktosa sebelum kita gunakan sebagai energi. Jadi sukrosa itu adalah gula utama di dalam makanan olahan yang biasanya kita temukan, misalkan dalam minuman-minuman kaleng, permen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah polisakarida. Jadi polisakarida itu adalah karbohidrat kompleks yang tersusun dari banyaknya monosakarida. Jadi salah satu polisakarida yang penting itu adalah selulosa. Jadi selulosa adalah rantai terpanjang. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah rantai terpanjang dari glukosa yang terhubung dari ikatan beta 14. Karena memiliki ikatan beta 14, maka glukosa dalam selulosa ini akan membentuk struktur lurus dan mereka ini dapat saling berikatan melalui suatu ikatan yang kita sebut dengan ikatan hidrogen untuk membentuk serat yang kuat. Fungsi dari selulosa ini sendiri adalah komponen utama dinding sel pada tumbuhan dan memberikan kekuatan dan juga struktur. Namun, selulosa ini itu tidak dapat dicerna oleh manusia. Karena apa? Karena kita tidak memiliki enzim selulase. Tapi, selulosa ini sangat penting karena selulosa ini sebagai serat makanan yang bisa membantu pencernaan dan kesehatan terutama pada usus. Jadi, selulosa ini adalah polisakarida yang struktural utama di dalam tumbuhan dengan ikatan beta 14 yang membuatnya kuat dan tidak bisa dicerna oleh manusia tetapi berfungsi sebagai serat makanan. Nah, terakhir itu adalah fungsi karbohidrat di dalam tubuh. Nah, yang pertama fungsinya itu sebagai sumber energi. Jadi karbohidrat itu adalah sumber utama energi atau sumber utama ATP, kemudian bahan bakar utama untuk siapa? Untuk otak, otot, dan sistem-sistem khususnya pada sistem saraf atau pusat. Lalu, setelah kita konsumsi atau setelah dikonsumsi, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa yang seperti dijelaskan sebelumnya, lalu akan masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Misalkan, ketika kita berlari atau lagi berpikir keras, itu kita memerlukan glukosa sebagai bahan bakar utama. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah metabolisme lemak dan juga protein. Jadi karbohidrat itu membantu kita dalam memecahkan lemak dan juga protein. Jadi kalau karbohidratnya terlalu sedikit, tubuh kita ini akan mulai menggunakan protein sebagai energi dan ini bisa merusak otot. Misalkan ketika seseorang lagi memprogramkan diet rendah, maka karbohidrat ekstrem ini dapat menyebabkan seseorang ini akan merasakan kelelahan dan kehilangan massa otot. Lalu fungsi ketiga itu adalah kesehatan pencernaan. Jadi serat yang ada di dalam karbohidrat ini akan membantu melancarkan pencernaan dan salah satunya itu adalah mencegah sembelit. Namun selain itu, karbohidrat ini juga bisa mengontrol kadar gula darah dengan memperlambat penyerapan glukosa. Misalkan kita mengkonsumsi sayur dan juga buah yang tinggi serat, ini dapat mencegah gangguan pencernaan. Nah, jadi intinya karbohidrat itu adalah sumber energi utama di dalam tubuh yang terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida yang masing-masing memiliki peran yang berbeda.
disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa yang terdiri dari 2 monosakarida dengan ikatan glikosidik spesifik yang menentukan cara pencernaannya. Kemudian ada juga polisakarida seperti selulosa yang berfungsi sebagai komponen struktural tumbuhan dan juga serat makanan yang mendukung kesehatan pencernaan. Lalu di dalam tubuh kita itu karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama untuk membantu metabolisme lemak dan juga protein serta menjaga kesehatan pencernaan. Jadi karbohidrat itu sangat penting bagi tubuh, baik itu sebagai sumber energi cepat maupun sebagai serat yang mendukung kesehatan.